yang merasa tertipu, kalau Anda merasa tertipu, buktikan kemari. Di mana saya menipu kalian? Karena insya Allah sampai sekarang saya sudah sangat bersyukur berapa ribu orang. Nah, selanjutnya kita lihat reaksi dari pesulap merah ini ya. Tadinya dengan gue ngelihat kayak gini, ini kan pencemaran nama baik pesulap merah ya. Udah jelas-jelas haki pesulap merah digunakan tanpa izin dan dibuat fitnahan. Ini tadinya gue mau laporin, akhirnya gue telepon lah nih nomor yang tercantum di YouTube dia tuh. Gue teleponin berkali-kali, nggak respon-respon. Kali ini beneran saya laporkan, sudah berulang kali diingatkan dasar dukun berkedok agama. Nah, ini Karyo ini memang udah berkali-kali guys gue ingatkan, kalau mau bikin konten bohongan atau drama-dramaan di YouTube, ya jangan bawa-bawa nama pesulap merah dong. Karena si Karyo ini harusnya bisa sadar bahwa jadi pesulap merah tidak terima kalau seandainya Mas Karyo ketika membuat konten itu selalu mencantumkan atau membuat nama tentang pesulap merah, yang mana kan dia ini konten hiburan, jadi tidak boleh membuat atau mencantumkan nama pesulap merah untuk hiburan yang katanya berkedok agama ya, seperti itu. Jadi tadinya pesulap merah ini mau melaporkan Mas Karyo ini, namun pada akhirnya Mas Karyo ini melakukan klarifikasi. pengikut dan penontonnya dia ini adalah orang-orang bodoh yang gampang ditipu dan dibohongin. Makanya kalau sampai bikin judul pesulap merah apa gitu, ini penonton dia pasti ya percaya-percaya aja dengan judul yang dibaca itu tanpa melihat atau memahami isi videonya ternyata nggak ada pesulap merahnya. Dan katanya penonton Mas Karyo ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang SDM rendah gitu kan, yang percaya dengan konten-kontennya. Tapi menurut saya memang Mas Karyo ini membuat konten itu sudah sejak dulu, dan dia juga mengatakan bahwa kontennya hanya sebuah hiburan atau settingan, dan saya yakin pastinya sebagian besar juga penonton Mas Karyo sudah percaya bahwa memang kontennya ini hanya sebuah hiburan gitu kan. Cuma masih banyak yang menonton karena memang sudah kecintaan mereka dan mereka ingin memiliki hiburan ya seperti ini gitu hiburannya. Dan selanjutnya ini pernyataan dari Mas Karyo, kita lihat. Masih banyak yang nonton. Gini Bang Marcel, jangan iri dong, kita kan sama-sama YouTuber. Kita sama-sama YouTuber. Memang sih jenengan pasti nggak mengatakan saya nggak iri gitu ya. Tapi begini Bang Marcel, kayaknya sedikit banyaknya sih jenengan ini kayak menggiring opening ya, menggiring opini agar netizen saya ataupun penonton itu jangan tonton yang seperti itu, kemudian publik apa segala macam settingan. Jadi gini Bang Marcel, kalau saya mengatakan penonton saya itu 9. Nah, jadi pernyataan Mas Karyo ini katanya jangan iri ya sebelumnya. Dan Mas Karyo juga bilang jangan seolah menggiring opini agar supaya penontonnya tidak menonton yang tontonan seperti ini gitu, yang dikatakan Mas Karyo jangan menonton tontonan yang seperti ini gitu, seolah menggiring opini ya, menurut pendapat Mas Karyo. 90% sekitar segitu, itu udah tahu semua bagaimana kami memberikan tontonan untuk mereka gitu loh. Dan kenapa sih pecinta MKR ini, pecinta PSS ini kok masih aja nonton, padahal hanya sekedar cuman seperti itu gitu ya. Kenapa sih masih mau nonton? Karena sebuah yang ditampilkan itu ada kreasi, ada gaya, ada cerita. Nah, bukan hanya sekedar edukasi bacot. Memang sih edukasi bacot itu benar ya, itu membuka. Tapi kalau semua YouTuber edukasi bacot, lalu hiburan apa yang patut? Ya mungkin intinya menurut Mas Karyo ini sebuah konten yang dia tampilkan di YouTube ini khususnya ya. Jadi dia itu menampilkan bukan hanya sebagai hiburnya saja, tetapi di situ pasti ada edukasinya. Yang mana ketika dia melarang untuk meminta bantuan kepada dukun, yang mana dia kontennya melawan dukun gitu kan. Terus kemudian juga dia menampilkan sering mengedukasi tentang hal-hal yang baik seperti menyuruh bertobat ketika melawan dukun, seperti selalu menyuruh atau mensiarkan sholawat kepada penonton. Nah, jadi menurut dia juga ini ada edukasi penting buat penonton, dan dia juga menyampaikan sebagai konten hiburan yang Mas Karyo buat ini sama seperti konten-konten yang lain, seperti film-film yang lain gitu kan, yang mana film itu kan sudah dirancang sebelumnya sedemikian rupa bahwasannya memang
dibuat film itu hanya untuk hiburan, sama seperti kontennya juga ini hanya untuk hiburan. Adapun yang baik kita ambil dan yang jelek kita buang. Jadi ambil pelajaran yang baiknya saja buat kita. Dan kenapa penontonnya masih banyak yang suka dengan kontennya? Yaitu tadi karena mereka butuh hiburan dan juga mereka itu sudah cinta atau melekat di dalam hatinya untuk selalu ingin menonton channel-channelnya dia, karena memang sudah lama fansnya gitu. Seperti Busan Muslim juga kan, Busan Muslim kan fansnya masih banyak walaupun dia memang sudah mengatakan kontennya hanya sebuah hiburan ya. Jadi intinya ya, permasalahan ini pasti akan terus berlangsung setelah selesainya permasalahan dengan Busan Muslim, dan Pesulap Merah ini pasti masih berlanjut permasalahan dengan Mas Karyo. Ya kita doakan aja semoga antara keduanya ini bisa diselesaikan, yang mana di sini masalahnya yaitu Mas Karyo selalu membuat konten hiburannya itu selalu mencantumkan nama Pesulap Merah. Nah, di sini tidak terima karena namanya dicantumkan dan dicantumkannya itu kontennya Mas Karyo ini sebuah hiburan melawan dukun, yang mana dikatakan dukun berkedok agama gitu kan. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Seandainya Mas Karyo mencantumkan nama Pesulap Merah bukan untuk konten yang menuju ke berkedok agama, mungkin ini tidak masalah, mungkin untuk berita atau yang lainnya tidak masalah, dan pastinya tidak terima gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan saja segera diselesaikan, dan saya yakin keduanya ini susah untuk bertemu dan sangat sulit ya, karena seperti itu tadi ya, banyak sekali halangan dan yang lainnya itu kan. Ya intinya teman-teman bisa memilih dan memilah apa yang harus kita tonton dan yang membuat kita menjadi edukasi bagi kita, walaupun itu hanya sebuah hiburan tetapi di dalamnya ada edukasi yang baik buat kita terima saja. Yang jelas ini pertama tidak melanggar syariat Islam, dan dia pun katanya sudah izin MUI gitu kan untuk membuat konten yang layak untuk ditampilkan ke publik gitu. Jadi kita apapun yang kita tonton kita ambil pelajarannya, dan yang membuat konten itu selama tidak melenceng, tidak melanggar syariat Islam dan yang lainnya lah ya, itu sah-sah saja, dan kita ambil pelajaran yang baiknya saja itu barangkali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.